Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Animesai dengan NIM 244202012. Saya berasal dari kelas 1 akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan perspektif Islam mengenai feminisme. Jadi, dalam perspektif Islam, feminisme itu dianggap sebagai sebuah penyetaraan supaya terciptanya keadilan bagi setiap nasib kaum seorang perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Feminisme ini juga masih berusaha untuk menggempur adat istiadat maupun kebiasaan untuk membatasi kebebasan maupun kemajuan seorang wanita. Nah, contohnya misalnya seperti pembagian upah, perbedaan di lingkungan kerja, memperoleh pendidikan, dan lain-lain. Realitanya di kehidupan kita yang saat ini, feminisme itu masih salah dimengerti. Jadi feminisme itu dianggap sebagai penindasan seorang laki-laki. Jadi untuk mengatasinya kita perlu meningkatkan kesadaran kita bahwa pentingnya pemahaman nilai-nilai feminisme sendiri. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu kita memahami bagaimana sih peran wanita sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, maupun sebagai seorang istri. Yang kedua, kita latih kemandirian dan ketangguhan sebagai seorang wanita. Kita tidak pantang menyerah. Kita selalu berusaha selayaknya seorang wanita. Dan kita juga harus bergaul maupun berbaur dengan banyak orang. Nah, yang ketiga ini kita belajar teamwork. Kita belajar berukhuwah, kita belajar berjamaah. Nah, dalam firman Allah di surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik dan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di dalam pandangan Islam maupun di hadapan Allah itu laki-laki dan perempuan memiliki pandangan yang sama atas perbuatan yang telah dilakukan, baik perbuatan buruk maupun jahat. Nah, jadi kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan di perbuatan baik maupun buruk. Kita pasti akan mendapatkan ganjaran yang sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk saat ini kita harus mensukseskan maupun melaksanakan feminisme ini. Jadi kita harus meningkatkan pemahaman feminisme dan nilai-nilai kemanusiaan yang penting akan nasib kaum perempuan. Jadi pemahaman ini tentang feminisme itu sangat berguna karena bisa meningkatkan kualitas diri sebagai seorang perempuan untuk kehidupan yang lebih baik lagi jika feminisme ini berhasil dijalankan. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat sedikit cuplikan video mengenai sosok tokoh yang sangat menginspirasi tentang adanya feminisme ini. Selamat menonton. Bunga mataharinya ini namanya bunga matahari. Oke, bintang. Bunga matahari. Ha, kita kasih bintang. Satu lagi sayang. Oke, bunga matahari. Ha. Oke, ini satu lagi. H, di batas dulu dong. Tangan dua. Kaki. Salah satu sosok contoh kita yaitu yang bernama Kak Evani Amalia Alhamdaniah. Beliau seorang tenaga pendidik yang bekerja di Bimba AIOEO Unit Mojopurno. Jadi beliau mengajarkan pendidikan dari anak usia dini. Baginya pendidikan itu sangat penting karena membentuk karakter seorang anak. Nah, jadi Kak Fani juga mencontohkan bahwa salah satu bentuk feminisme itu memberikan kebebasan untuk perempuan bekerja. Jadi dengan bekerja, perempuan dapat mengembangkan potensi dirinya untuk kehidupannya yang lebih baik ke depannya. Baik, setelah kita melihat kegiatan sosial maupun kegiatan domestik yang telah dilakukan Kak Fani, yaitu sebagai tenaga pengajar. Nah, kita juga akan melakukan sedikit wawancara nih, bagaimana menurut pendapat Kak Fani sendiri tentang feminisme terhadap perempuan. Nah, yang pertama ini bagaimana sih menurut pendapat Kak Fani sendiri terhadap perempuan yang hidupnya ditindas oleh laki-laki, yang kita dituntut untuk bekerja, mengurus pekerjaan rumah, dan juga mengurus anak. Pastinya sangat berat. Bagaimana nih pendapatnya? Ya, di sini dalam situasi seperti ini banyak sekali perempuan yang mempunyai beban ganda, bahkan 3 kali lipat, di mana seorang perempuan dituntut untuk bekerja, mengurus rumah tangga, dan juga mengurus anak, merupakan beban yang sangat tidak adil, dan penindasan seperti ini yang harus kita hentikan.
apalagi tanpa adanya didukung oleh suami, orang terdekat dan juga masyarakat, merupakan suatu bukti penindasan dan beban yang sangat-sangat tidak adil. Baik, berarti kita juga harus mensukseskan gerakan feminisme ini ya. Iya. Nah, bagaimana juga nih sikap Kak Fani ketika menghadapi laki-laki yang mungkin sifatnya patriarki dalam kehidupan berumah tangga? Sikap saya ketika menghadapi laki-laki seperti itu yaitu yang pertama, tidak mudah emosi atau tersulut ikut-ikut bertengkar seperti itu. Kita harus tetap tegas tapi juga harus sopan dan tetap laki-laki. Yang kedua yaitu kita harus mencari solusi bagaimana, apakah ada hak-hak laki-laki yang belum terpenuhi ataupun ada kesalahpahaman kita dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, kita harus melakukan kerjasama dalam rumah tangga. Kita bagi-bagi tugasnya agar semua sama rata dalam mengurus rumah tangga tersebut. Baik, nah selanjutnya nih, apa saja sih tantangan terbesar yang perempuan alami dalam menghadapi feminisme sendiri? Perempuan itu cenderung kurang percaya diri, mereka kurang berani menyuarakan hak-hak mereka terhadap penindasan yang telah dilakukan kepada mereka sendiri. Selain itu, kekerasan seksual juga menjadi hal yang sangat marak sekali di lingkungan kita, apalagi tentang cara berpakaian perempuan itu sangat menghasilkan kekerasan verbal yang mendukung adanya catcalling seperti itu. Baik, jadi apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung gerakan feminisme sendiri? Kita bisa mencari informasi tentang isu-isu gender, feminisme, dan juga ketidaksetaraan. Dengan kita menyebarluaskan atau mencari informasi tersebut, diharapkan penindasan seperti itu sedikit demi sedikit berkurang. Selain itu, kita harus mendukung korban kekerasan dengan cara memberikan semangat dan juga membantu mereka untuk mendapatkan keadilan. Baik, berarti kita sebagai perempuan juga harus saling mendukung, bukan malah menjatuhkan ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, apakah peran pendidikan itu sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender? Karena basicnya Kak Fani sendiri yaitu di dunia tenaga pengajar. Bagaimana nih pendapatnya? Ya, sangat penting sekali, apalagi saya sebagai seorang tenaga pengajar anak usia dini yang pola pikirnya dan cara pandangnya sudah tertanam sejak kecil. Maka dari itu kita sebagai perempuan dituntut untuk lebih berpendidikan tinggi agar nanti menghasilkan generasi yang lebih mapan, lebih cerdas di masa depan. Dan juga kita disarankan menjadi seorang ibu di masa depan yang hebat. Selain itu juga mungkin sangat berguna ya di dunia pekerjaan nantinya, pendidikan. Nah, jadi kita sebagai perempuan juga harus mendukung, berpendidikan, dan juga mensukseskan gerakan feminisme ini sendiri. Nah, untuk menutup wawancara kita hari ini, mari kita dengarkan sedikit quotes menarik dan juga memotivasi dari Kak Fani sendiri. Iya, feminisme sendiri bukan untuk membenci laki-laki, tetapi ini tentang mencintai perempuan. Baik, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya feminisme itu sangat penting di kehidupan kita. Jadi kita harus mensukseskan maupun mendukung gerakan feminisme sendiri. Feminisme itu tidak menindas laki-laki, tetapi memperjuangkan hak nasib seorang kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu bisa meningkatkan kualitas dirinya untuk kehidupannya yang lebih baik, seperti memperoleh pendidikan, bersekolah setinggi-tingginya, dan juga bekerja. Mungkin untuk mengurus anak dan juga mengurus rumah itu tanggung jawab berdua ya, bukan hanya seorang perempuan tapi juga bisa tugasnya dibagi dengan seorang laki-laki. Nah, dari sosok tokoh kita di video tadi dan juga kita sudah melakukan wawancara, bahwasanya tokoh kita itu juga sangat mendukung tentang adanya gerakan feminisme sendiri. Nah, dari tokoh kita merupakan seorang tenaga pendidik dari usia dini, bahwasanya juga mengungkapkan bahwa pendidikan itu sangat penting karena pendidikan membentuk karakter kita. Nah, jadi mulai sekarang kita harus menerapkan feminisme ini dalam kehidupan kita. Kita harus memperjuangkan hak seorang wanita untuk memperoleh haknya. Jadi di hadapan Allah sendiri, untuk perbedaan kaum laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Jadi kaum laki-laki dan perempuan itu anggapannya sangat sama dalam
perbuatannya, baik perbuatan baik maupun buruk, pastinya akan mendapatkan ganjaran. Jadi kita sebagai kaum laki-laki maupun perempuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan, tidak ada perbedaan. Selain itu, pemahaman feminisme itu sangat penting karena di kehidupan yang saat ini laki-laki itu masih sangat menganggap remeh. Jadi masih banyak laki-laki yang patriarki. Jadi di salah satu pertanyaan wawancara dari tokoh kita tadi itu ada pertanyaan bagaimana cara mengatasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.